Tapi ini nyambung sama universe-nya Joko Anwar yang lain gak? Kalau diperhatikan kita nggak tahu deh. Ya kita nggak tahu ya. karena suatu hari gue mau main sama dia, gue harus main sama dia. Aminnya kejadiannya. Udah kejadian dan kesampaian sekarang. Jangan sampai umur kita itu yang mengotak-otakan kita harus sudah sampai mana. Misal ada orang bilang umur 30 lo udah harus kelar passion lo, umur 40 lo udah harus. Ya, semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali sudah duduk di samping dua wanita yang katanya suka menyiksa-nyiksa nih ya. Cie. Ada Runi dan juga Faradina Mufti. Yeay. Emang nama kalian tuh harus belakangnya I gitu ya, jadi rhyming gitu ya. Sebuah konsep. Faradina Mufti, Runi Rudianti. Ya tuh. Takdir ini. Takdir ya? Takdir. Emang sudah ditentukan. Universe sudah. Semesta. Cosmic Kitchen, terima kasih. Oke, tapi kalian sendiri percaya sama hal-hal itu gak sih? Kayak angka yang sama gitu di jam. Kalau ngeliat nih berarti ada tanda tertentu atau apa gitu-gitu. Enggak terlalu sih. Enggak terlalu ya, kamu enggak? Aku percaya pada Allah semata. Mantap. Karena aku takut siksa kubur. Benar. Kalau lu nih gimana? Karena aku masih ada di ambang-ambang. Jadi sebenarnya kalau yang kayak gitu-gitu tuh aku percaya nggak semua hal itu ada kebetulan gitu. Jadi bisa jadi ada maknanya yang kayak gitu-gitulah. Katakanlah superstition yang tahayul-tahayul tuh kadang aku bener gak sih? 50-50 lah ya. 50-50. Masih bisa dibicarakan tapi tidak 100% percaya. Betul, gitu. betul. Masih membuka peluang bahwa itu mungkin. Selama itu baik, ya kenapa enggak jadiin aja doa misalkan. Iya, iya. Gue masih kayak Runi nih, karena mungkin kita belum dikubur kan. Parah juga. Cocok. Bener-bener. Enggak sih, tapi gue juga gitu. Gue maksudnya sebagai kalau misalkan memang doanya baik ya udah, aminin aja gitu. Tapi bukan yang wah ada apa nih jam 11, wah nih gue pasti akan gimana, enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Tapi amal baik di bumi itu penting. Kenapa? Betul. Karena selain menghindari kita dari siksa kubur, tapi juga kalau menurut gue ya bawa manfaat selama kita hidup tuh ya itu hal yang baik, yang bener buat gue. Oke. Ini tapi sebelum lebih jauh, gue mau dong masing-masing dari kalian tuh kayak ceritain gimana proses akhirnya dapat peran di film ini. Iya. Sweet deh, sweet. Nih, parah duluan ya, parah. Monggo Pak. Mendapat peran di siksa kubur ini. Jadi abang itu sangat tahu banget pemain apa yang mau dia pakai untuk peran tersebut. Instingnya tajam ya. Instingnya dia sangat tajam banget dan dia kayak gue yakin nih dia bisa nih gitu. Nah waktu itu dia pernah bilang nanti kapan-kapan nanti next main ya film aku. Oh ya ayo lah. Tanah Jahanam. Iya, Tanah Jahanam. Ya ayolah, padahal nggak tahu filmnya apa, kapan syutingnya, cerita tentang apa, yang penting mah hayu aja dulu gitu. Ya udah, terus habis itu nyoba ketemu, ngobrol-ngobrol masih biasa aja, dia nggak ngomong apa-apa. Terus setelah lagi kita udah mau syuting nih, emang buat apa? Ya itu yang next, siksa kubur. Wah gitu, masih nggak expect apapun. Terus suatu hari, Far, kita karena sudah mau mulai nanti aku akan segera kirim skrip ya gitu. Ya udah. Dah, suatu hari dia kirim lagi. Itu tuh nggak langsung deg-deg gitu. Jadi kamu nggak casting nih langsung? Jadi memang ada perbandingannya aja. Jadi dia tuh memang kalau ngeliat tuh, gue kayak coba sama dia. Cuma dia tetap ada pembandingnya walaupun kita memang tidak casting seperti. Berarti screen test dong nih. Udah tinggal kandidat kan? Tapi tidak yang gimana ya? Tidak yang kita datang langsung kita screen test seperti casting pada umumnya gitu. Berarti. Ya. Macam terus gitu. Terus ini dia tuh memang ngomongnya tuh jauh-jauh gitu, nggak yang langsung ayo besok gua ada itu nanti kita langsung reading ya, gua kirim skripnya, nggak gitu. Kisi-kisi dulu awal-awalnya gitu. Lama baru kasih tahu lagi. Lama tuh berapa? 3 bulan, 2 bulan, sebulan? 2 bulanan sempet sih waktu itu. Jadi kamu udah kayak sempet ini kayak lupa nih orang gitu atau gimana? Karena aku kayak film yang mana ya? Udah deh, nggak usah takut bau
mau kayak tidak boleh berekspektasi gitu ya. Mau GR tuh takut gitu. Bener. Tenang, kalem aja gitu. Ya udah, ntar juga kalau misalkan emang datang harinya dia pasti ngomong kok. Udah long story short, akhirnya kita udah mau mulai nih. Aku kirim skripnya ya. Oke, kamu baca ya langsung saat ini juga. Oke. Dia kirim tuh sekitar jam 10 malam. Oke. 10 malam kirim, terus baca. Udah dapat VAR. Oke, baca ya langsung ya. Oke. Baca. Udah baca sampai mana? Ini nih sampai di halaman sekian yang scene ini, Bang, gitu. Oke. Ya udah. Kamu jadi Sita ya? Hah? Sita. Sita, sebentar. Baca lagi dari awal. Sita, Bang. Aku pikir aku jadi Ustazah Umayyah. Jadi ada peran satunya. Yeah. Aku pikir aku jadi Ustazah Umayyah. Loh, bukan loh, jadi Sita. Hah? Gokil. Gimana ya? Delay dulu. Bang, ngeproses yang gitu. bener, Bang. Gitu. Yakin, Bang, malah gue yang nanya gitu. Serius nih? Ya udah kau baca lagi lah dulu, nanti kau bilang sama aku ya gitu. Oh iya udah deh. Oke. Gimana sih gitu. Gokil ya. Jadi emang nggak berekspektasi apa-apa sih. Cuma ya alhamdulillah banget bisa dipercaya sama Abang Joko untuk memerankan Sita. Makasih banyak, Bang. Terima kasih banget. Karena di awal aku juga sangat tidak percaya dengan diriku sendiri. Mampu gak ya gue memerankan ini gitu. Karena gue benar-benar gak berekspektasi kalau akan memerankan leadnya di film ini gitu. Karena memang super kompleks banget, emosinya naik turun gitu. Jadi kayak akan bagaimana ya nanti ke depannya. Cuma ya udah deh, kita jalanin dulu aja deh gitu. Itu tahun lalu atau 2 tahun lalu dikasih tahu itu? Tahun lalu, sekarang tahun berapa ya? 2024. Tahun lalu bulan apa masih ingat? Karena waktu pas dia bilang itu tuh kalau nggak salah waktu pas sebentar premier Sri Asih, which is 2000. Sri Asih. I see. 2 tahun lalu. Tapi habis itu hilang. Oktober tahun lalu. Tapi habis itu hilang. Oktober 2 tahun lalu, Amin ya. Habis itu ketemu lagi di bulan-bulan mau Juni Juli gitulah. Ya berarti yang tahun lalu ya. Wow. Oh iya dari situ ya. Abang produser dan nulis. Gitu. Baik. Gokil ya. Congrats sekali lagi. Thank you ya. Mantap. Lanjut, sekarang Runi gimana? Aku cerita agak beda. By the way, ini pertama kali cerita ini diceritakan secara full, secara on air ya. Boleh. On air dan Martian belum pernah diceritain sebelum. Farah udah tahu ceritanya. Jadi aku kan emang udah ngefans sama Abang dari film pertama Abang ya, dari 2005, 2006. Jadi kebayang lah, mengidolakan luar biasa ya, Bar. 2005 Janji Joni. Iya, dari awal sekali. Film pendeknya juga aku nonton dan emang senang nonton film Indonesia. Di Februari 2023 tahun lalu ada undangan untuk datang audisi Bukan Siksa Kubur, seriesnya Abang Joko. Waktu itu datang dan agak berbeda waktu itu caranya. Biasanya kalau orang audisi itu kan dikasih naskah, ya kan, terus coba diadegankan dengan interpretasi saat itu. Tapi waktu itu improvisasi. Betul. Nih aku potong sedikit. Gimana? Abang Joko tuh memang mempunyai cara yang berbeda untuk mendapatkan peran yang dia mau dalam filmnya atau dalam seriesnya itu. Jadi nggak ada skrip, nggak ada apa gitu? Nggak ada skrip waktu itu yang aku pertama Februari itu nggak? Kalau juga nggak ada pertama. Kan ini project ke beberapa aku sama Joko Anwar. Jadi waktu pas pertama itu PTJ, aku disuruh datang ngobrol sama dia, langsung coba kau bayangkan kau lagi gini. Mati lah gue dalam hati gue. Gue mau ngomong apa nih gitu. Itulah uniknya dia. Karena dia bukan mau kayak lu cocok nggak dengan line ini, nggak begitu. Dia memang benar-benar mencarinya dari karakternya. Betul. Itu. Karakter kitanya itu keluar nggak nih untuk peran si A ini gitu. Dan ini pakai kamera HP Abang loh. Pakai kamera HP Abang, terus datang dikasih kamu ceritanya X, dikasih profesi gitu, dan aku X. Jadi improvisasinya itu sama Abang. Betul. Tektokannya tuh sama Abang. Kebayang nggak? Kebayang nggak ya? Nggak kebayang nggak kalau udah ngefans lagi sangat mengidolakan. Lagi starstruck kan, lagi starstruck kan. Gimana gitu kan? Cuman ya sudah berusaha untuk santai, tarik napas segala macem, jeder. Terus abis itu Abang kan waktu itu aku berdua sama temanku saat itu yang mencoba untuk karakter ini, untuk yang si series itu. Terus Abang ada bilang
ke kita berdua, tapi aku kayak melihat seperti abang juga berbicara ke aku, nanti kita pasti ketemu lagi ya. Itu Februari 2023. Bulan Juli 2023 aku tidak dapat by the way itu. Series itu aku tidak berjodoh. Kamu taunya kapan? Atau memang Februari, gak ada callback aja? Dikasih tahu kalau tim abang tuh semua komunikasinya luar biasa. Itu keren, itu keren banget sih. Salut. Sangat amat. Sebelum kita jauh lebih cerita ya itu udah itu gila lah. Terus beberapa minggu kemudian dikasih tahu belum berjodoh, tapi bulan Juli diundang untuk datang screen test sebutannya, datang untuk siksa kubur bersama abang juga. Tapi kalau itu dikasih rekamannya. Di ruangan berapa orang? Aku di ruangan saja tuh aku Kapinung dan Abang Joko. Kapinung asisten sutradara 1, terus Abang kasih sides waktu itu, sidesnya si karakter Lani, tapi menurut cuma 1 halaman dan gak disuruh meragakan, gak disuruh adegankan, disuruh baca aja. Abang pakai HP Abang lagi, terus di awal sebelum pertemuan bilang, bener kan kita ketemu lagi. Saya pikir cuma saya yang ingat itu. Ternyata abang benar juga sama mengingatnya. Jadi sosok yang sangat luar biasa lah ya beliau. Apa kalian temenan sosmed setelah itu atau enggak? Enggak. Temenan sosmed itu tuh benar-benar ketika udah reading. Daya ingat gokil ya. Nah entahlah itulah saya yang serbak-serbuk nutri hari ini. Terus setelah itu pas ini udah dibaca aja baca ya sambil baca tutup. Oke, kita syuting Oktober langsung gitu. Oh gitu, dia langsung ngomong saat itu juga. Di saat itu langsung lolos gitu. Ginjal, jantung, paru-paru sudah tidak ada di tubuhku tentunya. Oh my God. Langsung naik Kapinung, ini beneran kan? Abang itu keluar kan? Ini beneran gak ya? Begitulah ceritanya. Gimana rasanya langsung kayak ini childhood dreams lu langsung di hari itu nggak bisa digambarkan, terutama Akbari ketika tahu bahwa yang bermain adalah para idola-idola dan aktor-aktor senior yang kalaupun aku jadi penonton ini adalah film yang akan aku tunggu-tunggu sekali. Kapan lagi melihat mereka di dalam suatu film bersama dan membawakan tema yang penting buat seluruh umat manusia yang di muka bumi ini gitu sih. Dan jagonya bisa mengumpulkan orang-orang sibuk dan hebat itu dalam satu frame, dalam satu film itu luar biasa sih. Iya, crew membersnya juga loh Bar. Kalau di total berapa? Piala Citra crew members sama katanya hampir 50 ya, benar. 51. Jadi ini film yang ini serbuk ini ketika muncul di situ. Nah, aku tuh enggak, lu kan calon menerima juga nanti kan Piala Citra kan. Aku tuh pengen banget, ini belum pernah gue ngomong sebelumnya. Boleh ayo. Spill. Gue sangat berterima kasih dengan adanya Joko Anwar. Joko Anwar itu tidak pernah membanding-bandingkan atau membeda-bedakan orang. Mau dia yang sudah terkenal, mau followersnya banyak, dia sangat tidak peduli. Lo mau udah main ratusan film, lo udah tayang di mana aja, dan dengan gue yang belum ada di mana-mana lah. Film lu kan banyak juga kan? Enggak juga, ini film kelima sih. Cuma maksudnya dibanding dengan yang lain, apalah aku untuk bisa dijadikan lead di sebuah film ke-10-nya Abang yang memang menurut dia spesial banget, dan ini memang spesial banget juga buat gue, gitu loh. Jadi dia sangat tidak pernah meng-underestimate siapapun itu, sangat percaya dengan kemampuan orang, dan dia sangat percaya dengan orang tersebut gitu, yang itu gue sangat terima kasih banget sih. Bahkan mungkin di awal pun gue bilang, Bang, aku nggak pede banget. Ih, ngapain lah kok nggak pede? Sampai dia bilang, Bang, gimana kemarin syuting? Nggak ada orang lain yang bisa meranin selain kamu. Keren banget sih. Gue mau nangis saat itu, Bang. Nggak ada orang yang percaya sama aku selain kamu kayak gini. Terima kasih sudah mempercayakan ini buat aku gitu. Kayak, Bang, aku mau nangis Bang waktu itu gitu. Oh, jadi terharu. Seru banget sih. Gitu, itu sih aku sangat menghargai banget, karena sampai sekarang pun masih banyak kalau misalkan lagi mau casting atau lagi screen test di mana gitu, ujung-ujungnya nggak dapat karena apa? Salah satunya, dia siapa sih? Followersnya berapa? Itu masih banyak banget. Dan Abang tidak pernah melihat itu. Sangat inklusif treatmentnya, Bar. Siapapun itu keren semua. Kita butuh banyak orang kayak gitu di industri sebenarnya. Itu benar. Please lihat dari skillnya mereka, jangan lihat dari perform doang, jangan melihat dari fisik doang, jangan lihat dari followers lo doang berapa. Please lihat dari kemampuan itu sih. Setuju. Dan gini, kita sebagai yang baru-baru ini ya, bagaimana kita bisa menunjukkan kita punya kemampuan kalau kita tidak diberi kesempatan. Benar. Joko Anwar selalu memberi kesempatan itu sama pemain-pemain baru. Jadi di film Siksa Kubur ini banyak sekali emang pemain-pemain yang
baru main, bahkan bukan pemain sekalipun, penulis buku aja ada main di sini gitu. Jadi Mas Henry Manampiring bermain juga. Jadi dia benar-benar memberi kesempatan ke banyak orang untuk bisa menunjukkan dan memperlihatkan kalau ya kita mampu kok. Kalau kita serius kita bisa kok gitu. Benar. Siksa Kubur ini film kelima lo. Film kelima. Oke. Siksa Kubur film keberapa lu, Ron? Yang berdialog ini 3. Tiga. Yang berdialog ya. Yang nggak berdialog jangan gitu dong. Kalau nggak berdialog, pokoknya, film pertama gue tidak berdialog nih. Pokoknya yang ada di IMDb udah semuanya. Iya, ini kelima kali ke-6 ya kan? Sama dong berarti. Oke, ada kan ya. Oke, ya betul. Please. Peran kecil, peran besar adalah peran. Abang nggak pernah banget tuh ya. Abang tuh nggak ada tuh. Itu gimana? Satu kehebatannya dia. Coba lanjut. Jadi kalau buat abang itu semua peran yang muncul di filmnya adalah peran penting. Seberapapun porsinya. Katakanlah Lani karakterku tuh scene-nya tidak banyak gitu ya. Maksudnya tentu tidak sebanyak Sita. Dan memang secara peran Lani, abang yang bilang waktu itu ya, punya peranan penting terhadap cerita. Yang pertanyaanku ketika reading, Bang, bagaimana Lani bisa membantu Sita dalam hal ini? Namanya juga supporting role kan. The existence of my role is actually to support the lead role, karena yang mendrive ceritanya kan ceritanya Sita, dari sudut pandangnya Sita. Jadi abang tuh salah satu yang ngebuat confidence aku, mungkin ini juga relevan juga ya buat Farah ya, untuk ngangkat kita maksudnya ya mental kita untuk sebenarnya kita bisa melakukan dan ngejalanin karakter ini. Iya ya, gue pilih lo karena lo pasti bisa, lo pantas buat peran ini gitu. Itu seneng banget sih rasanya keluar itu dari seorang director gitu ya. Mantap sih. Iya, dan juga gini. Tadi nyambung yang Roni bilang, peran apapun, sebanyak apapun, mau 1 scene, mau 100 scene di film itu, Joko Anwar selalu membuat 1 halaman minimum yang berisikan tentang background karakter kita. Misalkan aku sebagai Sita, jadi dia tulis Sita Kirana lahir di bla 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 bla, tanggalnya segini, bulannya ini, bintangnya ini. Kalau bintangnya ini tuh kira-kira karakternya tuh seperti apa orangnya. Terus dia sekolah di mana, dia hidupnya bagaimana, dia udah kerja atau belum. Terus ada juga pasti satu hal yang menjadi titik balik di kehidupan, misalkan yang momentum gitu ya, bikin dia jadi misalkan trauma atau apa. Iya betul, kayak ada momen berharga apa yang menjadikan Sita itu seperti ini sekarang. Itu selalu dia jelaskan, dia jabarkan. Itu dia jelasin atau kamu yang bikin? Ditulis di print. Jadi aktor itu kan jadi gini, baik kita banget. ngobrol langsung. Jadi kan selalu ada di reading bareng-bareng satu film, kayak satu film gitu, dan ada juga yang one on one atau misalkan aku sama Runi kita barengan, scene-nya kita reading bareng gitu. Nah saat itu pasti dia, nih buat kamu. Ya, oke, kita baca. Udah kasih guide-nya. Jadi kan aktor kan selama ini kalau dapat peran gitu kan, tentunya acuannya itu kan adalah naskah, lalu kita membedah naskah dan membedah karakter. Ini naskah dapat, tapi juga karakter sheet dapat yang lengkap. Dan ibarat kata kita udah dikerjain PR-nya 50%, maka 50% lagi tantangan dan challenge buat masing-masing aktor ini bagaimana menghidupkan karakternya based on si kertas dan juga observasi-observasi ataupun riset-riset kita lainnya. Kita tuh kemarin ceritain Far, kita kemana berdua, kita tuh ada study tour gitu untuk riset. Kemana? Di film ini kan kita berperan sebagai caretakers di panti jompo gitu. Terus kita kayaknya kita belum punya ilmu itu nih, dan dengan ide briliannya Runi ini, Far, kita research yuk ke panti jompo. Ayo banget, ayo. Kita kemana ya? Yuk kita cari panti jompo yang sekitar Jakarta yang memungkinkan, dan kita tahu panti jompo ini sesuai dengan apa yang ada di skrip gitu kan ya. Maksudnya sesuainya tuh karena serem. Bukan sesuainya aja nanti 10 April. Kayak gimana bentuknya tampilan si panti jompo yang ada di film ini gitu. Segmen seperti apa, seberapa gitu. Kayak kita cari, mulai ada di beberapa tempat tuh, emang banyak ya ternyata ya. Dari beberapa tempat. Ya kita study tour lah, kita ke sana. Berapa tempat tadi ya? 3. Lumayan lah. 3 tempat ya, kita datang. Bertebak lah. Permisi Mbak, kita mau tanya-tanya karena kita mau. Ya kita waktu itu berusaha ada role play sedikit lah. Karena kita juga pengen merasakan dalam kita research itu. Kayak ya kita mungkin mau
menaruh untuk orang tua kita di sini. Masa ada pakai members. Drama. Kita mau lihat untuk paketnya apa aja sih yang ada di sini. Ya udah kita karena kita pengen lihat soalnya proses registrasinya dan lain-lain. Kenapa itu semua kita lakukan? Karena memang ya Far, ya kita ngelihat mulai dari aktor, crew members dan abang sendiri itu sangat amat mencurahkan 100%, bahkan lebih dari 100% mereka untuk karya ini, untuk visi karya ini agar kualitas yang terbaik. Maka we think that it's necessary lah gitu ya. Itu penting untuk kita lakukan untuk bisa karakter Sita dan Lani hidup bersama karena kita deket banget karakternya. Dan ya itu lagi sih, kalian bestie. Kita kerja di tempat yang sama kan. Terus kita di sana bestie gitu. Jadi ya udah kita bangun chemistry-nya dengan cara itu. Dan tadi aku bilang kayak aku kurang banget nih, minim banget, aku nggak tahu bagaimana cara mereka bekerja. Karena menurut aku nurse dan suster di rumah sakit dan caretakers itu kan beda. Pendidikannya juga beda. Pendidikannya beda. Cara treatmentnya mereka ke pasien. Mereka tidak menyebut panti jompo itu adalah pasien. Penyintas apa? Gimana? Penghuni. Jadi penghuni. Jadi memang mereka dianggap di situ bukan pasien karena mereka tidak sakit. Mereka di sana hanya pindah rumah aja kok. Gitu. KTP-nya, maksudnya semua identitasnya itu juga kayak pindah rumah. Gitu, makanya kayak kalau suster kita tahu kan ya di rumah sakit. Iya makanya menarik kan, menarik banget. Ini menarik banget sih pekerjaan caretaker itu menurut aku kayak luar biasa sih, menangani orang-orang yang sudah lansia tuh nggak mudah loh. Lebih sulit daripada menangani anak bocah, toddler. Lebih susah. Itu makanya kayak menarik ya pekerjaan ini gitu. Makanya kita datang ke sana bagaimana cara mereka menangani si penghuni-penghuni itu gitu. Seru banget lah. Jadi kayak kita membuka pandangan baru. Tapi mungkin kalian tuh bisa jadi basic karena mungkin kalian punya background yang sama mungkin. Aku nggak tahu gimana. Pokoknya we are connected. Iya. Lovely banget. Tapi Farah sangat amat terbuka sepanjang proses sebagai lead role dan sangat ketika maksudnya Lani dan Runi untuk bisa menghidupkan Lani kan tentunya butuh Farah dan Sita kan. Dan itu diberikan luar biasa sekali. Tapi nama kalian juga rhyming lagi, nama karakter sama nama itunya ya. Semua ada maknanya. Kamu nggak tahu kan? Mau tahu surprise apa namanya, ada Easter egg ataupun ada surprise dan pertanyaan-pertanyaan dari film? Nonton ya. Tapi ini nyambung sama universe-nya Joko Anwar yang lain nggak? Kalau diperhatikan kita nggak tahu deh. Ya kita nggak tahu karena teman kita yang bernama Gifar di sana dia selalu connecting the dots antara film Joko Anwar yang pertama, kedua, ketiga dan itu semua nyambung. Semua ada hubungannya. Gitu. Cuman ini tuh makanya kalau diperhatiin abang kalau ngomong di media gitu kan nggak pernah benar-benar ngasih tahu apa yang ada di pikirannya tentunya ya. Biarkan audiens punya interpretasi sendiri dan kebetulan salah satu super fan-nya ada di sini nih yang udah bikin konten soal tiap film abang tuh ada connectionnya satu sama lain, termasuk karakter-karakternya ya Far. Betul. Dari namanya salah satunya, dari profesinya, simbolnya untuk film berikutnya. Mungkin ada gedung-gedung yang ditaruh di situ berhubungan dengan film yang lain. Itu tuh ada banget dan gue juga nggak tahu sih kenapa seorang Joko Anwar bisa punya pikiran kayak gitu. Tapi ini filmnya ini berarti tentang berdasarkan agama Islam berarti atau gimana? Untuk yang dibawa sih iya. Jadi abang itu memang untuk karena ini temanya. Makanya lagunya Opik. Nah, gini, ini gimana? Konsep Sisa Kubur yang abang ceritakan di film ini kan tentunya udah melalui riset yang luar biasa. Panjang dan tebel katanya sampai udah, kalau kemarin aku nonton juga abang pas cerita ke beberapa teman-teman media di Content Day itu ada di YouTube juga. Itu tuh bener menceritakan bahwa sampai ada kayak script check lah ke teman-teman yang lebih punya maksudnya pengetahuan agama yang juga luas gitu. Jadi itu pertama, jadi udah risetnya udah luar biasa dalam. Tapi film ini bisa ditonton oleh segala lapisan masyarakat dengan berbagai background ya Far ya. Dan berbagai agama juga sih. Karena intinya film ini adalah sebagai pengingat untuk diri kita sendiri. Apakah yang sudah kita lakukan di dunia ini adalah bermanfaat? Benar atau salah itu nanti aja. Tapi bermanfaat itu lebih penting menurut aku. Dan lu di real life-nya juga ada bermanfaat nih. Jadi kalau kita tahu nih Faradina nih juga aktif sama kegiatan sosial nih, ya kan. Nah itu kenapa tuh akhirnya bisa tergerak? Padahal kan sudah menjalankan itu sebelum dapat peran di sini kan. Iya, karena kita hidup bersosial, kalau kita tidak saling membantu untuk apa? Gitu berarti. Emang dari kecil emang udah into sama kegiatan sosial. Aku itu
suka aja sih, apalagi kemarin itu aku punya, ini salah satunya sih ya. Aduh, tapi nanti jadi ria lagi. Enggak dong, ini kan diceritakan untuk jadi inspirasi. Ya kan. Jadi aku sama teman-teman aku itu kadang suka membantu teman-teman yang ada di Bantar Gebang, anak-anak, khususnya untuk anak-anak. Jadi waktu itu kita pernah membuat satu kayak, bukan sekolah sih, cuma kita kenal dengan apa ya, kita punya teman yang ada yang tinggal di sana. Terus dia itu sangat ingin sekali membantu teman-teman yang anak-anak yang ada di sana, cuma dia tidak punya lahan, dia tidak punya barang-barangnya gitu. Nah, untuk itu aku dan teman-temanku juga membantu untuk menyediakan dan memfasilitasi itu gitu. Oh, kalau kita mau join bisa juga atau gimana? Boleh banget. Nanti DM aku aja. Mantap, ya, DM aku aja boleh kok. Nanti kita bisa bantu bareng-bareng teman-teman yang ada di sana, karena sekarang alhamdulillah sudah punya sekolah, sudah punya kelas, dan banyak juga tenaga pengajar di sana, punya barang-barang dan fasilitas yang cukup baik untuk mereka semua, dan mereka sangat semangat untuk belajar. Aduh, aku senang banget kalau ke sana. Alhamdulillah. Seru sih. Jadi joy tersendiri. Iya. Itu mirip sama Sita nggak sih tuh? Cara pikir ini. Sita itu memang suka membantu ya, khususnya untuk para jompo-jompo. Wah, ini masuk ke bagus loh, bekerja di panti jompo, karena dia suka sekali untuk membantu orang-orang. Tapi kan dia mencari orang yang paling berdosa di panti jompo itu buat dia nyemplung kan. Apakah maksud dari semua ini itu dia kita lakukan gitu. Tapi kalau teman-teman juga tarik ke belakang lagi, Runing ini juga dulunya adalah seorang finalis Abang None juga, dan dia pemenang juga nih. Waduh. Cerita dong, salam taksim dulu. Astaga, salam taksim ya. Itu batu udah 13 tahun yang lalu. Ya, nggak apa-apa. Salam taksim, coba 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton Siksaku bersama. Iya. Udah lama banget. Abari itu juga Apnan juga ya? Enggak. Remaja ceria aja enggak lulus gua. Lu tau gak tuh di bawahnya Apnan tuh gue udah gak lulus sudah. Kayak ceria, iya benar-benar. Tapi itu hits pada zamannya. Zamannya iya. Emang angkatan berapa sih? Udah tua gua. Masa sih? 30 mereh. Oh, yang juga. Kepala 3 kita semua. Iya. Kamu iya? Iya. Oh, kamu? 33 tahun ini. 34 tahun. Baik, kepala 3. Iya, remaja ceria, makanya kita tahu remaja ceria. Aku tahun ini. Jangan korting. Aman. Kamu Apnon juga berarti? Enggak. Oke, cerita dong Apnon dong dulu. Dulu udah lama banget ya 13 tahun, tapi emang kenapa ikutan waktu itu kan itu saat itu umur 19 ya, 18 19. Terus kan emang lagi seneng-senengnya belajar public speaking tuh di situ sebenarnya. Oh. Tapi waktu itu emang udah nge-MC. Cikal bakal lu jadi news anchor. Cikal bakal, keinginannya sudah ada, dan keinginan menjadi aktornya tuh sebenarnya dari kecil juga udah ada. Tapi akhirnya yang diselami ada periodenya masing-masing. Mimpi utama lo apa? Kalau ditanya sekarang, yang saya sedang lakukan sekarang. Dan ternyata mimpi yang tidak berani saya mimpikan, bekerja sama dengan Joko Anwar, ternyata juga terjadi ya. Jadi ya lucu ya hidup ya gitu. Bahkan cita-cita yang tidak berani dicita-citakan tuh adalah bekerja sama dengan Abang Joko. Wow. Sebenarnya dari yang tidak berani dicita-citakan itu adalah sebuah doa sih sebenarnya. Diam-diam kan kita manifestasi, tapi kita nggak loud, tapi di dalam tuh kuat gitu. Iya, jadi itu sebenarnya. Ada nggak ada tips nggak untuk manifestasi supaya bisa jadi kenyataan dari kalian berdua mungkin yang pernah dialami? Kalau aku sih jangan pernah takut untuk ngomong apa yang kamu mau aja sih. Jadi ini pun salah satu, ini juga nih aku belum pernah cerita nih, ini juga salah satu dreams come true sih sebenarnya. Jadi waktu pas pandemi itu dimana kita udah nggak tahu mau ngapain dan kita tidak bisa berkegiatan di luar rumah, akhirnya aku waktu itu sempat join salah satu online class untuk acting. Yang mana, mentor-mentor di situ adalah teman-teman main kita sekarang. Luar biasa nggak sih? Wow. Ada Ibu Nini, Om Slamet, terus Kak Putri, dan ada Reza Rahadian. Nggak, waktu itu Christine Hakim, Bu Christine nggak jadi mentornya, cuma itu. Dan ada Kak Reza, ada Reza Rahadian, dan aku banyak nanya waktu itu di situ kan kita online doang ya. Sampai suatu hari pas lagi kelasnya dia, suatu hari gue mau main sama dia. Itu manifestasi tuh. Itu 2020. Kejadian di
2023. Wow. Gak ada yang gak mungkin guys. Gak ada yang yang mungkin. Itu cuma ngomong dalam hati. Suatu hari gue mau main sama dia, gue harus main sama dia. Amin ya kejadiannya. Udah kejadian dan kesampaian sekarang. Jadi tipsnya untuk manifestasi kalau dari Faradina jangan gak berani untuk ngomong. Iya, untuk berucap. Untuk berucap. Gak ada yang tahu kok kita ke depannya gimana. Dan jangan berharap akan langsung kejadian, nggak. Itu bisa terjadi kapan aja. Sama seperti siksa kubur. Itu dari Faradina. Dari seorang Runi. Tips manifestasi di spesifik kali ya. Menurut aku manifestasi dan cita-cita itu kalau goal itu harus spesifik. Berarti smart ya? Iya, SMART benar. Salah satunya measurable. Tapi kalau dari aku lebih ke selain yang tadi Farah, karena bener banget yang Farah tadi bilang there's no limit gitu kan dalam bermimpi dan bercita-cita. Tapi apa yang kamu lakukan setiap harinya itulah yang menurut aku lebih matter dibanding cita-cita itu sendiri. Artinya kadang kita mikir jauh oleh si manifestasi dan cita-cita itu, tapi sehari-harinya kita tuh bener-bener kayak belum tentu mengarah ke sana. Padahal yang harus kita fokusin adalah misalnya aku nih bercita-cita tuh main di film Menyoko gitu. Lakukanlah pekerjaanmu sebagai aktor dengan baik setiap harinya, profesional setiap harinya. Jadi yang setiap harinya itulah yang mendekatkan kita tanpa kita sadari dengan manifestasi kita. Jadi apapun itu profesional aja berarti total. Dan jadi kalau kita udah punya cita-cita A yang kita sebut atau kita nggak sebut itu, pastikan yang kamu lakukan setiap hari itu mendekatimu dengan cita-citamu, bukan malah menjauhimu dari cita-citamu. Iya nggak sih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini sekarang kita beralih ke yang bicara yang lain nih, di luar dari manifestasi dan juga siksa kubur gitu ya. Ini tentang yang sedang ramai dibicarakan di Twitter juga. Banyak. Jadi kalau di TikTok sekarang ada tren kita usahakan mas-mas 90-an. Betul. Jadi pakai lagunya Derby Romero. Terus kayak captionnya kita usahakan mas-mas 90-an itu. Nah, itu tuh adalah para Gen Z yang pengen bisa pacaran sama anak 90-an. Nah, Faradina sebagai ikon yang punya rentang suami beda 17 tahun. Nah, ada tips gak kira-kira dalam membangun percintaan yang gapnya tuh lebih dari 10 tahun? Iya. Gimana ya? Ya, ada tips gak? Karena kita nggak bisa berlari sendiri, kita harus berlari bersama sama pasangan kita itu. Jadi kalau misalkan kita emang mau mendekatkan ke dia, ya nggak bisa kita doang yang mendekatkan dia, dianya juga harus mendekatkan ke kita. Jadi sama-sama 50-50 sih menurut aku. Nah, itu gimana? Topik obrolan bisa beda nggak atau tetap bisa sama aja? Bisa, karena gini, dia itu tipe orang yang mau belajar untuk ke zaman yang sedang dia lalui ini. Itu aku sangat mengambil banyak dari dia karena itu yang membuat dia tidak mati dengan era yang berjalan ini gitu. Dia selalu mau belajar, sekarang tuh yang lagi rame apa sih? Sekarang tuh anak-anak sekarang tuh lagi ngapain sih begitu. Jadi itu yang membuat dia tidak mati sih. Jadinya pun aku juga ya karena aku hidup di aku melakukan hal yang sama itu, jadi ya udah kita bisa selaras sih jadinya gitu. Bukan yang ya teman-teman dia kan yang maksudnya seumurannya dia, jadi kita nggak bisa masuk ke pikiran dia, ke dunianya dia, nggak yang kayak gitu. Berarti kamu ngeliat dia juga nggak setua itu sebenarnya? Enggak, karena dia juga ya dia berusaha untuk catch up ke kita juga berusaha apa sih yang ada di pikiran dia gitu, gitu sih. Harus bisa berpikir dewasa, tapi bisa juga ya menjadi diri kita sendiri aja gitu. Oke. Itu mungkin jadi banyak orang yang kayak cewek maunya ngertiin doang maunya disayang-sayang sama yang pasangannya yang lebih dewasa gitu. Ya nggak bisa kayak gitu juga, capek juga lah kalau misalkan emangnya dia bapak kita kan, bukan gitu. Capek lah kalau misalkan sama-sama nggak ada di jalur yang selaras gitu, susah. Mana ya? Itu sebenarnya pengertian dari dua belah pihak sih, nggak bisa dari satu pihak. Susah berarti. Susah nggak sih menjalani hubungan yang umurnya beda jauh? Enggak, karena pun dia juga mau ke kita gitu loh. Bukannya dia kayak yang ya gue ada di sini ya, gue harus lari untuk dia, nggak gitu. Karena dia mencoba untuk menurunkan juga ke gue juga berusaha untuk ada di itu. Jadi kadang teman dia bisa temenan sama teman-temanku juga gitu. Dan aku pun juga bisa temenan sama teman-teman dia. Jadi ya
ya udah ya nyantai aja berarti. Nyantai aja sih gitu. Oh gitu. Gak boleh sama-sama saling egois sih. Gak boleh sama-sama egois. Ketemunya gimana? Boleh cerita gak? Itu tuh Far yang kamu bilang, kamu cerita bahkan sama Mas Jai suka nanya-nanya ini misalnya konsultasi terkait misalnya lagi syuting kemarin Sakubur kan dia juga jadi kayak thought partner gitu loh. Menariknya karena kan apa ya, dia sudah lama banget di industri ini dan dia sudah tahu betul dengan orang-orang yang ada di dalam sini dan dia tahu mana yang baik dan mana yang enggak gitu. Jadi aku pasti selalu nanya ke dia, selalu curhat sama dia kayak misalkan ini gimana ya ke depannya, gimana, oke nggak ya ini gitu, jangan deh gitu, kenapa emang gitu, selalu dia punya jawaban untuk itu. Jadi kayak kalau make sense ya oh benar juga ya, cuma kalau menurut aku enggak nih, kayak menurut aku gini deh gitu. Jadi ya dan dia juga bisa menerima opini itu. Oke. Itu berarti punya suami di Mas Jai anjay ya. Anjay. Terima kasih sudah menjawab loh Faradina loh. Nah kalau dari Runi sendiri, lu pernah punya percintaan yang mungkin beda agama atau beda yang lain, beda lain nggak? Enggak, cuman kalau tadi menarik ya topik itu karena beda umur kan? Iya, umur itu baru banget tadi pagi aku baca quote soal kan kalau age is just a number kan udah sering denger ya. Iya, lagunya ini Elia. Iya, nah itu tapi menurut aku yang lebih menarik lagi, jangan sampai umur kita itu yang mengotak-kotakan kita harus sudah sampai mana. Misal ada orang bilang umur 30 lo udah harus kelar passion lo, umur 40 lo udah harus ini itu, umur 50 ini itu, 60 lu udah harus di rumah doang karena lu kecapean. Justru karena ada notion itulah kita jadi menaruh diri kita di situ. Padahal seperti yang tadi Farah bilang, bahkan partnernya sekalipun tidak pernah menaruh dirinya di segmen umur berapapun. Jadi menurut aku age is not a limitation. It is a limitation if we think so. But it will not limit us if you don't think so. Jadi misalnya kayak aku nih, banyak orang bilang kamu gak kayak umur kepala 3 ya. Kayak karena memang aku tidak merasa seperti apa yang seharusnya apa gitu. Bener sih. Iya gak sih? Gue tuh gak suka lo bilang, orang-orang yang bilang kayak gue udah jompo nih, gue jompo. Gue gak suka tuh. Ya udah itu mungkin ya lo kita aja. Udah jompo beneran. Tapi kata-katanya itu jangan ya dikeluarkan gitu kan, kan. Ya bener. Ingat manifestasi, jompo beneran. Bener. Kayak kemarin gitu ya, maksudnya sepanjang syuting itu kan umurnya tuh by the way range-nya bener dari yang anak kecil. Wih Duri itu berapa sih umurnya? Oh 12 ya kalau gak salah. 14 Oh 14 ya dia. Wait. Iya. Nah, ya SMP Muzaki juga yang main. Skripnya tuh ada yang 2 versi Bar. Setahu aku 12 deh. Iya. 12 14 versi family friendly sama gak family friendly gitu. gitu. Jadi pas anak-anak itu pada reading friendly sama yang normal. Jadi pas kita reading tuh anak-anak itu gak ada. Iya. Speaking about numbers ya. Jadi big reading gak dipisah ya? Reading bareng terus dia pulang. Jadi gini, memang kan ada partnya dia sendiri. Unik nih. Dan dia ada yang namanya minor version ya untuk si skripnya itu yang emang khusus buat anak-anak ya, istilahnya kayak disensor lah gitu untuk bagian-bagian yang memang tidak belum untuk umurnya. Berarti mungkin mereka juga nggak bisa nonton juga berarti nantinya. Nah itu dia. Jadi gini, jadi waktu pas reading pun juga gitu, partnya dia udah selesai. Oke, untuk anak-anak Widuri, Muzaki dan teman-teman yang lainnya boleh tunggu di luar dulu sambil kita menyelesaikan reading kita sampai akhir gitu. Ya kok gitu sih? Tolong. Yaudah deh, oke. Itu lucu banget. Tapi mereka pada nurut itu. Nah, tapi kalau untuk filmnya sendiri itu ya, Siksa Kubur itu kan memang di apa namanya? disegmenkan untuk 17 tahun ke atas. Tapi menurut aku kalau misalkan memang di umur yang agak-agak di bawah sedikit, asal dengan pendamping yang tepat gitu, itu masih bisa nggak apa-apa sih, masih bisa untuk nonton gitu. Terus kembali ke umur, kadang kan kita juga ngerasa wah karena yang main nih udah super senior, udah pengalamannya luar biasa, itu jadi merasa kecil. Padahal yang perlu kita lawan di pikiran kita adalah age is just a number, right? Nah itu dia benar. Tapi we can learn from them. Mereka ya tapi ini aja, tapi mereka ternyata adalah orang-orang yang luar biasa dan sosok-sosok yang walaupun udah sangat berprestasi tapi kita tetap luar biasa, kita tetap ya udah gitu. Kita sama nih, tapi kan itu berusaha kita tanamkan di diri kita. Sebenarnya susah juga sih. Tapi bisa lah ya. Semoga di hasilnya. Semoga lah ya. Jadi ya teman-teman bisa melihat bagaimana Runi dan juga Faradina menjadi seorang yang caretaker gitu ya di panti jompo di sana, dan bagaimana seorang Faradina di dalam kubur gitu. Itu ngeri ya sih.
Ngeri banget ya. Enggak. Oh enggak ya. Aman. Pokoknya langsung ditonton aja tanggal. Yang ngeri itu tunggu, tanggal 10. yang ngeri itu adalah penampilan di filmnya. Itulah kita harus bertepuk tangan dulu untuk kru yang bekerja sangat luar biasa di balik itu. Otaknya lagi-lagi seorang Joko Anwar yang waktu itu aku tanya, siapa sih yang bikin ide bikin kuburan seperti ini? Ya siapa lagi? Kau ya bang ya? Ya iyalah gitu kata dia. Gila, itu luar biasa sih set kuburan itu, menurut aku jenius banget. Mereka bisa bikin taruh kameranya di mana, ini di mana. Desainnya gitu seperti itu tuh kayak bang gila sih bang. Terus ini gimana? Ya aku yang bikin desainnya, nanti aku kerjasama dengan Pak Ical. Memungkinkan nggak kameranya untuk ditaruh di sisi sana sini sana, karena scene itu diambilnya dari ujung sini balik ke sini atas, bahkan di bawah pun juga ada. Di bawah kamu tuh ada. Di bawah tuh juga. Jadi gimana coba, kebayang nggak tuh DOP-nya gimana? Nah itu Bang Ical, Pak Ical tuh luar biasa kan, dia memikirkan semua desain kameranya itu, posisi kameranya di mana, dan beserta lightingnya. Wah Pak Ical sih kalau bikin lighting sih best. Wow. Kebayang nggak tuh? Jadi dia ngambil tuh benar-benar dari angle depan, gimana ya? Kepala, kaki ada, kanan kiri ada, atas ada, bawah pun ada. Berarti semua sisi ya? Semua sisi ada. Coba gimana tuh? Pas baca gimana nih cara ngambilnya nih, posisi scene dalam kubur nih gimana caranya? Kamu total berapa jam di dalam kubur itu? Oh, enggak ada. Enggak ada, kayak cuma masuk. Dan ya balik lagi, kru-krunya Bang Joko itu sangat profesional dan sangat menghargai pemainnya. Sampai misalkan masih lama, butuh berapa menit Pak Ical gitu, misalkan lagi set kamera, 5 menit lagi deh, Farah keluar dulu. Ayo Sita keluar dulu. Keluar dulu. Selimut kasihan. Karena kan itu aku dingin banget kayak. Sekarang nggak ada apa-apanya dong dinginnya? Nggak ada apa-apanya. Gue dinginan nih dari tadi. Nggak sih, sebenarnya dingin sih. Gitu sebegitunya. Jadi ya, bisa dibayangkan syutingnya jadi sangat fun dan sangat menyenangkan sih, karena kita nggak berasa capek. Semuanya benar-benar efisien. Udah selesai. Ayo Farah masuk. Oke, ready. Farah sorry, Sita masuk gitu. Karena kan kita tidak pernah dipanggil dengan nama asli ya. Selalu dengan nama karakter. Itu dia. Gitulah. Jadi jangan lupa buat langsung ditonton ya, tanggal 10 April 2024. Siksa kubur. Ye. Siksa kubur. Anda akan percaya. Lebaran di bioskop. So gue Akbari. Gue Runi Rudianti. Farah Dinauti. Terima kasih sudah tertanduk. Bye. Bye.